Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana asrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila imam al-khatimatul hufaz ila Syekh Ali As-Sawuni rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahati madati akramati fid darini amin. Khatimatul bahats, penutup pembahasan. Hikmatut tasyri'. I'tabaratus syari'atul islamiyah, menganggap oleh syariat Islam akar riba min akbaril jaraimi, termasuk dari yang terbesar dosa-dosa ijtimaiyah, dosa yang dilakukan bersama, atau masyarakat, wadiniyah, dan agama. Wasannat alaihi harban, dan syannat, coba lihat kamu, syannat, hendaknya menuangkan air sedikit ke dalam minuman, mengirim pasukan berkuda kepada mereka. nah, berarti mengirim. Kalau awada, lemah lembut, kasihan, damai. kasihan. Wasannat alaihi harban, mengirim
pasukan ia syariat Islam, atasnya pelaku riba, akan perperangan yang tidak ada kelembutan di dalamnya. Wa'addal Qur'anul Karim, dan mengancam, menjanjikan. Kalau menjanjikan perkara yang tidak baik, itu lebih tepat diartikan mengancam. Dan mengancam oleh Qur'anul Karim al-muta'amilina bih, orang-orang yang terlibat, orang-orang yang mempraktekkan dengannya riba, azaban aliman fid dunia wal akhirah, akan azab yang pedih dunia akhirat. Wa yakfi, cukup, anak lama untuk kita ketahui azma hadhil jarimatin nukara, cukup bahwa kita ketahui akan besar ini dosa yang sangat diingkari dari taswir, gambaran halatil murabin, keadaan pelaku riba, bidzalika taswir syani', dengan demikian gambaran yang keji, gambaran yang jelek, alladzi sawwarahum bihil Qur'anu, yang menggambarkan akan mereka dengannya gambaran yang jelek oleh Al-Quran. Surat As-Saksi badal kepada atau maf'ul kepada taswir. Surat As-Saksi akan gambaran seseorang, alladzi bihi, yang pada dirinya seseorang, massun minal jinni, ada kerasukan jin, bahwa yatakhabbatu, maka dia sempoyongan, wa yahzi, dan jatuh, sempoyongan dan jatuh seperti orang gila, usiba fi aqlihi wa jismihi, yang sudah kena musibah atau yang sudah tertimpa pada akal dan fisiknya. Orang gila yang sudah kena akal dan fisiknya. Walam yablu min tafzi'i amrin, dan tidak sampai dari mentafzik, memperingatkan dari urusan-urusan jahiliyah. Aradal Islamu ibtalahu, yang menginginkan oleh Islam akan membatalkannya. Ma balagha, sesuatu yang sampai daripada tafzi'i amri riba, dari memperingatkan urusan riba. Jadi dari sekian perkara-perkara dosa jahiliyah yang Islam ingin membatalkan prakteknya, itu tidak sampai peringatannya separah memperingatkan riba. Wala balagha minat tahdidi, dan tidak sampai dari mengancam, fi munkarin minal munkarat, pada perkara mungkar dari seluruh perkara mungkar, kama balagha fi sya'ni riba, sebagaimana yang sampai perihal riba. Jadi dari sekian dosa-dosa yang ancamannya berat, itu tidak sampai seperti ancaman riba. Berarti riba lah yang paling berat ancamannya. Par riba fi nazril Islam jarimatun minal jaraim, maka riba dalam pandangan Islam
itu satu dosa dari sekian dosa. Wa asasul mafasid, dan dasar-dasar kerusakan dan pondasi kerusakan-kerusakan. Wa aslu syururi wal asam, pangkal kejelekan dan dosa. Wa huwa wajhul kalimut talih alladhi yuqabilu sadaqah wal birra wal ihsan, dan dia adalah muka orang yang kalih. Pada di kamus, orang kalih yang tolih. Tolih itu lawan soleh. Nah, kalau soleh artinya baik, kalau tolih artinya enggak baik. Yang mengimbangi ia akan sedekah, wal birra, dan kebaikan, wal ihsana, dan berbuat baik. Yang buruk, muka yang buruk, yang jahat. Nah, mukanya buruk yang jahat, yang menandingi sedekah, berbuat baik, dan ihsan, berbuat ihsan. As-sadaqah ataupun wasamah. Sedekah adalah pemberian dan toleransi, samaha. Tahara, suci, zakatun, dan pembersihan. Wa ta'awunun, saling membantu. Wa takaful, saling menanggung. Sementara riba adalah suhun, kikir. Qazaratun, kotor. Danasun, daki. Jasaun, asaratun, mementingkan diri sendiri. Anania juga mementingkan diri sendiri, artinya sekarang egois. Anani, saya, mementingkan saya. Jasa, serakah. As-sadaqah nuzulun minal anil mal bila iwadin wala raddin. Sedekah itu turun dari harta tanpa ada imbalan, tanpa ada pengembalian. Sementara riba istirdan, meminta kembali, liddain, bagi hutang, wa ma'hu ziyadah, bersamanya ada bonus, ada tambahan yang haram. Muqtati'ah, min juhdil madin, yang diambil, tambahan yang diambil. Muqtati'ah, dari mana diambil? Dari kesusahan orang berhutang atau dari dagingnya. Man, min juhdihi, dawa. Nah, au min juhdihi, atau daripada kesusahannya. In kana qad amila bil malil ladzi istadanahu, jika ada ia orang berhutang itu sungguh memakai ia dengan harta yang telah ia berhutang akannya, farabiha, lalu dia beruntung, natijatan, akan sebuah kehasilan atau penghasilan, lakaddahu, li kaddihi wa amalihi, itu karena kesusahannya
dan karena kerjanya. Wa min lahmihi illam yarbah. Oh, oke. Min juhdihi in kana, begitu. Min juhdihi, riba itu yang haram itu diambil dari kesusahan orang berhutang. In kana qad amila, jika ada dia orang berhutang sungguh mengembangkan, menggunakan dengan harta yang ia berhutang akannya, lalu dia beruntung natijatan akan sebuah hasil, karena sulitnya orang berhutang dan karena kerjanya orang berhutang. Itu makna min juhdil madin. Jadi dikasih uang, dikelola oleh orang berhutang, nanti untung dipotong oleh pihak bank, pihak pengasuh riba, tiap bulan disetorkan. Itu makna kesulitan dan kerjanya diberikan. Wa min lahmihi, dari dagingnya bagaimana? Illam yarbah, kalau dia tidak beruntung atau dia rugi, maka dia akan menyerahkan dagingnya. Au kana qad akhazal mala lin nafaqah ala nafsi wa ahli, atau ada yang orang berhutang itu sungguh mengambil ia akan harta untuk nafkah kepada dirinya dan keluarganya. Berarti dia telah mengorbankan daging orang yang berhutang tersebut, karena dia hutang uang bukan untuk usaha, tapi untuk makan, untuk pendidikan, untuk perobatan, kemudian dibayar tiap bulan bunganya. Berarti yang disetorkan adalah daging orang berhutang. Maka kita lihat orang-orang yang terlibat dengan riba itu enggak ada waktu untuk istirahat. Nah, penuh dengan kesulitan karena mikir cicilan setiap bulan. Fala ajaba idzan, maka tidak heran ketika itu ayya'uddahul islamu, bahwa menganggap akannya riba ya'uddahu oleh Islam a'zaman munkarat, akan yang paling besar perkara munkar, wal jaraim, dan dosa-dosa ijtimaiyah, dosa-dosa sosial dan agama. Jadi pelanggaran sosial terbesar dan juga pelanggaran agama itu riba itulah. Nah, kalau pembunuhan, satu orang tewas. Tapi kalau riba, korbannya bukan seperti korban pembunuhan. Nah, korbannya banyak, sekian ratus kali lipat pada korban pembunuhan. Nah, kalau korban pembunuhan mungkin diampuni dosanya karena dibunuh mati syahid. Tapi korban riba hidup dalam kesusahan dan dalam murka Allah. Korban pembunuhan bisa diampuni dosanya. Korban pencurian bisa diampuni dosanya. Korban perampokan bisa diampuni dosanya. Korban riba, nah, masuk neraka. Dan orang-orang terlibat riba itu sudah seperti bunuh diri tiap waktu. Bahkan ada yang benar-benar bunuh diri, gantung diri karena nggak bisa bayar cicilan, pecah rumah tangga karena ribut soal hutang riba, anak tidak terperhatikan karena soal hutang riba, bahkan dia gantung diri karena hutang riba. Itu bahayanya. Wa ayyu'lina 'alal murabin al-harba, pantas saja bahwa mengumumkan ia Islam terhadap pelaku riba akan peperangan. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih, jika kalian tidak mau berhenti, fa illam taf'alu, jika kalian tidak mau melakukan meninggalkan riba,
fa'zanu, maka umumkan olehmu perang dengan Allah dan Rasulnya. Wa dzalika lil adraril falihah, bermula demikian itu karena kemudaratan yang besar, wa masawi'i allati tatarattabu alaih, dan kejelekan yang lahir yang tersusun rapi di atasnya riba. Wa yumakkinana an najmala huna ba'da hadhihi adra an nujmila, dan mungkin akan kami sampaikan secara umum, ijmal global. Di sini sebahagian ini kemudaratan fi faqarat, faqarat, pada kemiskinan. Pertama, darar riba dari sudut pandang nafsiyah, riba itu sendiri. Yang kedua, darar riba dari sudut masyarakat atau sosial. Yang ketiga, darar riba dari sudut pandang ekonomi. Nah, ada 3 sudut pandang. Adapun darar riba dari sudut pandang riba itu sendiri, fa innahu yuwallidu fil insan, maka sesungguhnya riba itu melahirkan pada diri manusia hubbal usrah, kecintaan mementingkan diri sendiri, wa ananiyah, dan egois. Fala ya'rifu ila nafsah, dia tidak tahu kecuali dirinya, wala yuhimmuhu, dan tidak menjadi beban pemikiran akannya kecuali kemaslahatan dirinya dan manfaat dirinya. Wa bidzalika, dan dengan demikian tanadimu ruhut tadhiyah, akan matilah, akan lenyaplah jiwa atau semangat berkorban, wal ithar, dan mengutamakan orang, wa tanadimu ma'anil hubbil khair, dan akan lenyap juga makna-makna mencintai kebaikan bagi individu dan masyarakat, wa tuhillu mahallaha, dan menempati pada posisinya oleh mencintai zat dan mencintai kepentingan pribadi dan ananiyah, egois. Wa tatalashi, tafa'ala yatafa'alu, tatalasha arwabitul ukhuwah, akan longgar ikatan persaudaraan antara manusia, bainal insan wa akhihil insan, dan saudaranya manusia yang lain. Fayudul insanul murabi wahsan muftarisan, maka berada di pagi hari yaghdu, goda yaghdu, oleh manusia pelaku riba, hakadan dia wahsan. Wahsan itu liar. Liar artinya ya bakar wahsi, himar wahsi, keledai liar. Wahsan artinya liar. Liar itu tidak bergaul dengan orang lain. Wahsan. Muftarisan, hakadan dia memburu. Muftarisan dari kalimat farosa, liar dan memburu. La yahummuhu minal haya, tidak ada yang membuat rusuh akannya, tidak ada yang membuat penting terhadap dirinya dari kehidupan kecuali hanya mengumpulkan harta. Wa
qisasu dima'in nas, dan menghisab darah-darah manusia, wastilabu ma fi aydihim, merampas apa yang ada di tangan mereka. Awalnya aja senyum-senyum untuk pelaku riba. Gadaikan apa? Rumahnya, motornya. Kalau sudah tergadai nggak bisa bayar, sekali dua kali dirampas dia. Tulis di sana sitaan B. Wa yasihu wa yusbihu ziban dorian. Jadilah dia di pagi hari itu serigala yang ganas dalam bentuk manusia. Coba lihat firman Wadiah. Bentuk manusia yang tenang. Nah. Pagi ada yang bisa dibantu. Oh, transfer, kirim uang. Silakan, ada nama antrenya. Nah, silakan menunggu. Senyum semua. Tapi otaknya memanfaatkan masyarakat. Dikatakan serigala liar, ganas, tapi wujudnya manusia tenang, yang sopan dan santun, penuh dengan senyum dan make up. Nah, kemana perginya itu? Wahakadha, dengan demikian hancurlah mana-mana kebaikan dan kecerdasan pada diri manusia, lalu menempati wa yuhillu mahallaha, menempati pada posisinya oleh jasad wa tama. Jasad, tama rakus, jasad lebih kurang. Adapun daur riba dari sudut pandang masyarakat, kemasyarakatan atau sosial, fa innahu, maka sesungguhnya riba melahirkan permusuhan dan kebencian antara individu masyarakat. Wa yad'u, dan mengajak ya riba kepada membuka, melepaskan ikatan manusiawi dan ijtimaiyah sosial, ikatan sosial antara lapisan-lapisan manusia. Wa yaqdi ala kullin, dan dia memperlakukan di atas tiap-tiap mazahir syafaqah, menampakkan kasih sayang, wal hanan, kelembutan, wa ta'awun, saling menolong, ihsan, berbuat baik, fi nufusil bashar, pada diri-diri manusia. Itu zahirnya. Bal innahu, akan tetapi sesungguhnya dia la yazra'u, sungguh menanamkan ia di dalam hati akan dengki dan kebencian, dan menghancurkan qawaidal mahabbah wal ikha, pondasi-pondasi, dasar-dasar kasih sayang dan persaudaraan. Wa minal maqtu'i bih, di antara yang bisa dipastikan dengannya, anna syakhsal ladzi la tuskinu qalbahu as-safaq wa rahmah, sesungguhnya seseorang yang tidak tenang akan hatinya oleh kasih sayang dan rahmat, dan tidak mengenal ia akan makna persaudaraan manusiawi, itu saufa yahdimu kulla ihtiram, selagi ia akan menghapuskan seluruh bentuk penghormatan
dan seluruh bentuk kelembutan min abna'i mujtama'ihi, dari generasi masyarakatnya. Wa takunu nazratu ilaihi nazrata izdiraq wa ihtiqar, adalah cara memandang kepadanya itu memandang merendahkan dan menghinakan. Wa kafal murabi maqtan wa hawanan, cukup pelaku riba itu maqtan, kabur maqtan, kebohongan dan kehinaan, annahu aduun li mujtama'ihi, karena dia adalah musuh bagi masyarakat. Wa li abna'i watani, musuh bagi anak-anak negerinya, anak-anak tanah airnya. Bal innahu aduwwul lil insani, sesungguhnya dia adalah musuh bagi kemanusiaan. Li'annahu yamtassu dima'al bashar, karena dia telah menghisap darah-darah manusia. Antariki istilali hajatihim, dari jalan memanfaatkan hajat mereka, wattirorihim, dan kesusahan atau keperluan mereka. Karena sudah berutang kemana-mana gak bisa. Yang datang ke situ sebagian besar karena terpaksa. Jadi orang yang datang terpaksa itulah dimanfaatkan. Ya, kalau bapak gak bersedia, ya kami gak masalah. Ya, memang prosedurnya begitu, Pak. Ya sudah, terpaksa si bapak ini ngutang karena anaknya di UGD. Nah, karena dia sedang perlu makan, karena dia sedang macam-macam. Nah, itulah yang dimanfaatkan orang-orang susah seperti itu, dimanfaatkan. Maka dikatakan mereka seperti Dracula yang menghisap darah. Nah, pas sering kita lihat bibirnya kan merah-merah itu. Nah, ini bahaya riba untuk masyarakat. Adapun bahaya riba dari sudut pandang ekonomi, fahuwa zahir kullal zuhur. Ini seperti membaca kitab modern. Yang gini nih kitab modern. Saya paling gak suka kitab modern karena bahasanya ribet. Ini bahasanya bukan lagi bahasa kita klasik. Tatanannya tetap sama, fi'il, fa'il, tada, khobar, tapi bahasanya sudah bahasa modern. Kita nggak terbiasa dengan makna-maknanya, tapi bisa kok disesuaikan. Adapun riba dari sudut pandang ekonomi, nah ya kalau kita lihat dari kamus itu pojok. Nah ya pojok masjid. Dalam hadis dikatakan pojok masjid. Cuman ini disebut sudut pandang. Nah iya, iktisadiyah ekonomi. Maka dia zahir kullal zuhur, benar-benar jelas. Nah, itu artikan. Maka dia jelas kullal zuhur, benar-benar jelas. Kenapa benar-benar jelas? Li'annahu yaqsimun nasa ila tabaqatain, karena dia membagi manusia kepada dua kalangan. Kalangan mutrifah, kalangan yang hidup senang, kalangan yang hidup bersenang-senang, ta'isu 'alan na'im wa rafahiyah, yang hidup atas kenikmatan dan kelapangan, kesenangan yang berlimpah, rafahiyah. Kalau dia berkunjung pasti nginapnya di hotel ber-AC, turun ke lobi hotelnya AC, naik mobil AC, masuk ruangan AC, WC-nya pun pakai AC.
Itu kalau orang-orang ini riba. Kemudian tamattu, bersenang-senang dengan keringat dahi orang lain. Dia memanfaatkan bersenang-senang dengan keringat dahi orang lain. Dan satu lapis lagi, muhdimah, lapisan masyarakat yang serba enggak ada. Ta'isu 'alal faqr wal hajat, yang hidup di atas kemiskinan dan penuh dengan hajat. Wal bu'si wal hirman, bu'si kesulitan, hirman terhalang daripada kenikmatan. Lihat orang-orang punya setoran ke bank, bagaimana kondisinya? Tentang penting. Jadi dia bisa mengambil harga barang itu 2 kali lipat. 2 kali lipat. Separuh saja orang bayar cicilan dan kembali modal. Separuh lagi itu tinggal menikmati keringat orang saja. Nyumbang sama dia yang tanpa modal. Modal dan kembali. Nah, misalnya cicilan 4 tahun, 2 tahun kembali modal si bank. 2 tahun lagi itu menikmati hasilnya saja. Nah, yang bekerja ini yang kasihan, sampai nggak ganti celana dalamnya, dibayar setelahnya. Nah, yang punya bank ini, oh nikmat santai hidupnya, lenggang-lenggang kaki, walaupun kerja hari-hari. Liburnya berapa hari dan seminggu coba? 2 hari. Nah, 5 hari cuma dia bekerja. Tuh, pantas Islam mengharapkannya. Cuman orang Islam sini nggak sadar. Ada pula saya dengar orang kelebihan sombong dia. Sebetulnya saya datang ke bank, kasihan sama pegawai bank itu, tidak dapat uang. Oh itu parah. Nah, kalau di rekening antum ada uang 100 juta lebih, nah jarang dipakai misalnya, antum lihat sering masuk uang keluar masuk, itu akan ada telepon dari bank untuk menawarkan namanya kartu kredit. Nah, kartu kredit tahu? Nah, nggak tahu. Belanja berhutang. Antum masuk ke sebuah ke sebuah tempat pembelanjaan, tinggal gesek kartu kosong tuh. Nah, jadi belanja antum dibayarkan oleh bank. Nah, nanti baru dikasih bunga. Walaupun nggak punya uang bisa belanja itu, maksudnya kartu kredit. Jadi ditawarkan maksimalnya berapa? Ada yang 25 juta, ada 50 juta, ada 100 juta. Itu kalau rekening banyak. Nah, kalau rekening nggak banyak, itu nggak bakalan ditawarin. Nah, ya kan cek rekening orang tuh, tahu dia apa transaksinya. Itu otaknya. Kemarin dulu pernah komunikasi ngobrol sama seseorang yang jual beli mobil bekas. Nah, ketika mobil bekasnya 3 buah, dia santai aja dia jual beli. Antara pembeli dan dia, nggak ada yang lain-lain datang. Setelah mobil bekasnya ada 10-12, datang pihak asuransi menawarkan asuransi, datang pihak bank menawarkan kredit untuk para pelanggannya. Kalau yang sudah nampak keuntungan di situ, baru dia datang. Kedua mobil bekasnya nggak bakalan datang orang bank. Nah, kalau antum punya simpanan di bank kira-kira 500 miliar atau 60 atau 100 miliar saja, itu antum datang ke sana dibuat seperti raja.
Nah, akan dilayani sebagai raja. Kalau antum lihat kebeng ada tinggi dagunya dikit orangnya, itu banyak tabungannya. Jadi kalau gini-gini orangnya itu enggak tabungan. Itu aja menandainya yang datang situ. Kalau lain sambutan pegawai baiknya, berarti banyak isi rekeningnya. Nah, kalau nggak disambut di ruang ke lobi langsung ke ruang khusus, oh itu berarti punya deposito tertinggi. Begitu dia buat. Nggak tahu belum? Nah, jangan pergi ke bank yang kecil, nggak ketemu, apalagi teras. Teras nggak ketemu tuh baru di luar. Bank besar masuk ke situ untuk ambil AC riba supaya sesak nafas. Wa bidzalika yansa'u as-sara' baina hataini tabaqatain. Dengan demikian muncullah perkelahian. Hati sara' itu saling menjatuhkan antara dua kelompok manusia. Waqad sabata anna riba, sungguh telah tetap sesungguhnya riba a'zama amilin, yang paling besar orang yang melakukan daripada awamil, pelaku-pelaku tadkhamus saurat. Nah, min awamil tadkham, dakham itu besar, sarwat coba lihat. Ya Allah, lebih sulit pada mahali juga nih. Sarwat artinya di sini inflasi dan akumulasi kekayaan. Hah? Kekayaannya. Nah, kan? Besar kekayaan. Sungguh telah tetap sesungguhnya riba itu yang paling besar amil, orang bekerja, dari sekian orang-orang bekerja yang besar ia akan kekayaannya. Wa taqdisuha fi aidin fiatin qalilatin minal bashar. Takut dusuha karena sahabat dia. Waktu dusuha untungnya nggak bisa diterjemah. Menolak. Apa? Atau mengusir, menimbun. Menimbun. Nah, dan menimbun di sini bacaan tadi apa ya? Akumulasi tidak apa-apa tadi. Dan ia menimbun akannya kekayaan di tangan-tangan kelompok kecil dari manusia. Jadi perbuatan pekerjaan yang kekayaannya besar dan menimbun kekayaan itu di tangan beberapa orang saja.
wa annahu sababul bala, sesungguhnya riba adalah sebab cobaan, alladzi hala bil yang telah menimpa ia cobaan dengan masyarakat dan umat dan jamaah, haitsu kasurat mihan wal fitan, ketika banyak ujian dan fitnah, wazdadat sauratul dakhiliyah, dan meningkatnya kekayaan dakhiliyah yang di dalam. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, habis mana-mana mudah. Al-muhadaratus tsaniyatu wal isrun, ini adalah muhadarah yang ke-22. An-nahyu an muwalatil kafirin, larangan dari melantik pemimpin orang-orang kafir. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan menjadikan oleh orang-orang beriman akan orang-orang kafir akan pemimpin-pemimpin dari selain orang beriman. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Siapa saja melakukan ia akan demikian, melantik orang kafir jadi pemimpin, maka tidak ada ia seseorang dari Allah itu pada apapun. Artinya dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali bahwa takutlah kalian dari mereka, waspadalah kalian dari mereka tersebut, akan benar-benar waspada. Wa yuhazzirukumullahu nafsa, memperingatkan ya Allah, memperingatkan akan kalian oleh Allah akan dirinya. Wa ilallahil masir, kepadanya Allah tempat kembali. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah, katakan olehmu wahai Muhammad, jika kalian menyembunyikan akan apa saja yang ada ia dalam dada-dada kalian, atau kalian nampakkan akannya, niscaya mengetahui akannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya'lam ma fis samawati wa ma fil ard, mengetahui Allah akan apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir, bermula Allah, sebermula Allah, di atas setiap sesuatu itu maha berkuasa. Jadi pakai bermula boleh, pakai sebermula boleh, baramula juga boleh. Baramullah ini Baramulo. Tahlilul lafzi, rukyan makna perkata. Auliya itu jamak waliyun. Dianya waliyun menurut bahasa itu dengan makna nasir, orang menolong, mu'ain, orang membantu. Berkata Imam Raghib, wa kullu man walla amral akhiri. Nah, itu kelebihan alif. Wa kullu man waliya amral akhari, bermula setiap orang yang mengurus ia akan urusan orang lain, bahwa waliyu, dia berarti walinya. Wa minhu, darinya firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu, bermula Allah itu wali orang-orang beriman. Artinya Allah mengurus seluruh urusan orang beriman. Tuqa dengan mas itu adalah masdar bermakna taqiyya. Dia adalah ayudarin insanu, ayudariyal insana makhafata syarr, bahwa menjauhi ya seorang akan manusia, ayudariya al insana makhafata syarr, bahwa memberitahu ya seorang akan manusia, daru yudari ladri,
karena takut kejelekannya. Berkata Imam Ibn Abbas, taqiyah itu adalah mudarah zahirah, mudarah yang jelas. Bisa saja maknanya dari itu melakukan kamuflase. Nah, itu dari kamuflase yang jelas. Nah, terus saja asalnya telase. Wa qad yakunu al-insanu ma'al kufar. Kadang-kadang terjadilah qad yakunu al-insan ma'al kufar. Kadang-kadang adalah manusia bersama orang-orang kafir, atau baina azhurihim, antara tengah-tengah mereka, fayatakihim bilisani, maka dia melindungi diri akan mereka orang kafir dengan lidahnya manusia, dan tidak ada kasih sayang bagi mereka dalam hatinya. Itu namanya mudarah, kamuflase. Kita tinggal di tengah-tengah orang yang dia adalah musuh kita berinteraksi dengan lidah supaya kita selamat, tapi hati enggak cenderung sama sekali. Nah, taqiyah itulah metode Syiah. Nah, metode Salafi Wahabi, taqiyah. Dia pandai berkamuflase. Nah, pergi dia ke Pariaman, dia ngaku Muhammadiyah. Nah, dan berkembang biak, dia baru nanti munculkan diri. Nah, itu nama berkamuflase, melindungi diri dengan lidah, tapi hati nggak cinta, nggak tertarik sama sekali. Sama waktu orang kampanye di masyarakat, pejabat-pejabat kampanye turun ke masyarakat untuk bermudarah. Nah, ikut pula dia duduk di tanah, dia pakai sandal jepit, masuk ke gorong-gorong, macam-macam dia buat. Nah, itu bahasa modernnya mudarah zahir. Itu makna daripada taqiyah sesungguhnya. Berkata Imam Qurtubi, asal tuqah adalah wuqaya atas wazan fu'ala, seperti tu'ada, tuhama, ditukar waw menjadi ta dan ta jadi alif, jadilah dia tuqah. Berkata Abu Hayyan, tuqah itu masdar di atas wazan fu'ala, ja'a qalilan, datang ia sedikit sekali. Karena masdar sulasi mujarad itu ada 36 timbangan. Di antaranya wazan fu'ala, tapi jarang sekali yang wazannya fu'ala. Walau ja'al makis, kalau dia datang sesuai dengan kias, sungguh masdarnya ingqa. Nah, ingqa. Bandingannya ada firman Allah, wa tabattal ilaihi tabatila. Maknanya adalah illa an takhafu minhum, kecuali bahwa kalian takut dari mereka, akan benar-benar takut, pada baksa, maka enggak mengapa. Nah, maka tidak mengapa biizhari mawaddatihim binisan, dengan menampakkan kasih sayang kepada mereka dengan lidah, taqiyah karena menyelamatkan diri, wa mudar berkamuflase, daf'an lisyarihim karena menolak bagi kejahatan mereka dan gangguan mereka dari tampak iktikad di hati. Nah, dari tampak iktikad di hati ini kalau tinggal di negara minoritas. Kalau kita umat Islam sudah mayoritas, lalu berkamuflase dengan mengucapkan selamat Natal, Natal nasional, itu kita kamuflase sama itu betul-betul mampunglah. Nah, misalnya tinggal di daerah yang semua pemimpinnya kafir,
Apakah kita akan pemilu? Kalau nggak pemilu, dibakar kedainya. Terpaksa lah ikut pemilu. Itu namanya berkamuflase. Tasir marja, maaf, maknanya adalah rujuk hukum, kembalinya kalian, maaf hukum, ma'abakum, tempat kembali kalian kepada Allah. Fayjazikum ala amalikum, maka Allah akan membalasi kalian atas amal kalian. Wajah munasabah, apa hubungannya dengan ayat sebelumnya, atau apa kesesuaiannya munasabah? Tak kala menjelaskan ya Allah Ta'ala pada ayat yang terdahulu, sesungguhnya Allah adalah Malikul Mulk, Mu'izz Mudzil, memuliakan, menghinakan, Mutasarrif fil qaun, maha bertindak, berbuat pada kaun, apa yang ada ini alam semesta itu bisa dijadikan kaun. Hasiba atau hisba masyiatihi, sesuai dengan keinginannya Allah dan iradanya Allah. Wa annahu qadir ala ita'il mulki liman syaa, sesungguhnya Allah itu punya kekuasaan. Sababun nuzul, sebab turun ayat. Satu, nazalat hazil ayat, turun ini ayat yang mulia, bisya'ni qaumin, pada keadaan satu kaum dari orang beriman. Kan lahum ashabu minal yahud, ada bagi mereka dulu itu kawan-kawan dari Yahudi. Kanu adalah mereka yuwalunahum, nah, menjadikan pemimpin mereka orang beriman akan mereka Yahudi, karena dia kawan dulu. Maka berkata kepada mereka oleh sebagian sahabat yang lain, ijtanibu haulal yahud, jauhi oleh kamu, jauhi oleh kalian mereka Yahudi. Wahzaru musahabatahum, hati-hatilah kamu berteman dengan mereka. Li'alla yuftinukum, supaya bahwa tidak memfitnah mereka, menyesatkan mereka akan kalian dari agama kalian. Wa yudillukum ba'da imanikum, menyesatkan mereka akan kalian setelah iman kalian. Fa'aba ulaika an-nasihah, enggan mereka tersebut menerima nasihat. Wabakum ala shadaqatihim, kekal mereka atas membenarkan mereka Yahudi, berteman dengan mereka Yahudi. Lahu ala shadaqatihim wa musawatim lahu, atas membenarkan mereka dan berteman mereka bagi mereka Yahudi. Turunlah ayat yang mulia ini, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya. Nah, ketika dibantah Maidah berapa hari itu tuh huru hara di Indonesia, nah dikatakan aulia itu bukan pemimpin, artinya teman. Oh betul, aulia artinya teman. Kalau teman saja nggak boleh orang kafir, apalagi pemimpin. Nah, berkata oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya ini ayat turun pada Sayyidina Ubadah bin Samit al-Ansari al-Badri, karena khulafa ada baginya Sayyidina Ubadah itu kaum-kaum setia, orang-orang yang sudah berjanji setia dari Yahudi. Maka tatkala keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Ahzab, berkata kepadanya Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidina Ubadah, ya Nabi Allah, inna ma'i 500 minal yahud, sesungguhnya bersamaku ada 500 bangsa Yahudi. Saya punya kawan-kawan setia ada 500 bangsa Yahudi. Maka itu sungguh aku melihat ayyakhruju ma'i, aku melihat, artinya aku berpendapat bahwa mereka keluar bersamaku. Fastazhiru bihim, aku mau minta tolong dengan mereka atas musuh. Boleh enggak Rasul saya bawa kawan-kawan saya?
maka Allah menurunkan oleh Allah tabaraka taala, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Tidak boleh menjadikan oleh orang beriman akan orang kafir akan penolong-penolong dari selain orang beriman. Di sini artinya penolong, karena dimaknai mau minta bantuan kepada Yahudi. Nah, maka tidak ada bahasa kerjasama, minta tolong, minta bantu kepada bangsa Yahudi. Mana global. Telah melarang oleh Allah Azza wa Jalla akan hamba-hambanya yang beriman an muwalatil kafirin, dari menjadikan pemimpin orang-orang kafir, fataqarruba ilaihim, dan mendekati mereka bil mawaddati wal mahabbah, dengan kasih sayang dan kecintaan, au musadaqatahum, atau membenarkan mereka, liqarabatin, karena kedekatan, au ma'rifatin, karena kenal. Li'annahu la yanbaghi lil mu'minin, karena sesungguhnya tidak sepantasnya bagi orang beriman, aywalu, bahwa mereka menjadikan pemimpin, mereka melantik ada Allah, akan musuh-musuh Allah. Is min ghairil ma'qul, karena dari yang tidak masuk di akal. Nah, karena di antara yang enggak masuk di akal, yang enggak logika, itu bahasanya min ghairil maqbul, karena enggak logika. Ayyajma'al insanu baina mahabbatillahi azza wa jalla wa baina mahabbati a'da'i, bahwa mengumpulkan oleh manusia antara mencintai Allah azza wa jalla dan mencintai musuh Allah. Li'annahu jam'u baina naqidain, karena sesungguhnya itu tindakan mengumpulkan antara dua yang bertolak belakang. Faman ahabballah abghada a'da'ah, siapa yang mencintai Allah pasti membenci musuh-musuh Allah. Fala yajuzu lil muslim, maka tidak boleh bagi seorang muslim ayyuwaliya, bahwa dia menjadikan pemimpin selain orang beriman. Fayattakhidhu minal kufari alladhina yatarabbasuna bil mu'minin as-su'a, fayattakhidhu, maka dia akan mengambil dari orang-orang kafir atau maka ia akan menjadikan dari orang-orang kafir. Orang kafir yang mana? Orang-orang kafir yang tarabbasu, yang mereka menunggu-nunggu dengan orang beriman. Apa yang ditunggu oleh orang kafir itu? Su'a, kejelekan. Orang kafir yang menunggu-nunggu kejelekan menimpa orang beriman, lalu dia jadikan orang itu sebagai aulia, pemimpin-pemimpin, penolong-penolong. Yusadiku, yang ia membenarkan akan mereka atau berteman dengan mereka, wa tawaddadu ilaihim, lalu berkasih sayang kepada mereka, yasta'inu bihim, minta tolong dari mereka, apalagi mencium kepala mereka, wa yatruku ikhwanahu, lalu dia meninggalkan, membiarkan saudara-saudaranya yang beriman. Falaisa bainal imani wal kufri nasabun wasilah, tidak ada antara iman dan kekafiran itu nasab dan hubungan. Hubungan enggak ada, nasab pun enggak ada. Sehingga Allah menafikan Kan'an itu anak Nabi Nuh alaihissalam. Innahu min ahli, ya Allah itu keluargaku. Allah katakan innahu laisa min ahli, dia enggak keluargamu. Jadi enggak ada lagi nasab antara mukmin dan kafir. Nah, fal ayatul karimah, maka ayat yang mulia tuhadziru, memperingatkan ia dari menjadikan pemimpin orang-orang kafir, kecuali pada ketika darurat. Apa itu? Halu ittiqa'i syarrihim, ketika menghindari kejelekan mereka, menjauhi doror mereka.
atau takut dari mereka, karena kita tinggal di mayoritas mereka, maka boleh menjadikan pemimpin mereka dengan syarat ayat tasirul dzalika ala zahir, bahwa terbatas demikian atas penampilan luar saja, ma'a itmaril karohiyah, beserta menyembunyikan kebencian dan bukti kemurkaan bagi mereka di batin. Nah, tersenyum di luar saja tapi sakit di hati. Kemudian ditutup akan ayat mulia dengan ancaman yang berat, alladzi yadullu ala azmi zambi, yang menunjukkan ia ancaman di atas besarnya sebuah dosa, alladzi yartakibuhu, yang melakukan akannya dosa, may yukhalifu awamirallah, oleh orang-orang yang menyalahi perintah-perintah Allah, wa yuwaliya a'da'ah, dan menjadikan pemimpin musuh-musuh Allah. Nah, sudut pandang qiraah qiraah jumhur illa an tattaku minhum tuqatan, membaca oleh Imam Yaqub, Abu Raja, Mufaddal, bukan tuqatan tapi taqiyah dengan ya musyaddadah, wazannya adalah fa'ila, tanya itu badal waw. Wujuhul i'rab, pertama firman Allah, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya, la itu lanahi, tugasnya menjazam. Fi'il setelahnya majzum, wa hurika bil kasri, la yattakhili, dibariskan yang kasrah, litakhallus, untuk menyelamatkan dari bertemu dua sakit. Yatakhiz yunsibu maf'ulai, dia menasab dua maf'ul, kafirin maf'ul pertama, auliya maf'ul kedua. Jangan menjadikan oleh orang beriman akan orang kafir akan pemimpin. Yang kedua firman Allah, illa an tattaqu minhum tuqa, itu istisna mufarral, istisna mufarral dari umum ahwal, yang dikecualikan dari umum keadaan. Artinya la tattakhizuhum awliya fi halin min al-ahwal, jangan kamu jadikan mereka pemimpin dalam keadaan dari seluruh keadaan, kecuali fi hali, pada satu keadaan, ittiqa'i syarrihim wa dararihim, menyelamatkan diri dari kejelekan mereka dan darar mereka. Tuqa itu maf'ul mutlaq bagi kalimat tattaku. Jawaza ba'duhum, membolehkan oleh sebagian mereka ulama nahu, ayakuna maf'ulan bih, bahwa ada yaitu maf'ulan bih. Nah, siapa itu i'rabnya maf'ulun bih? Zaidan maf'ulun bih. Kecuali antattaku syai'an hasilah, kalian menakuti, mengkhawatirkan sesuatu yang akan terjadi dari sisi mereka. Lataifut tafsir, intisari tafsir. Intisari pertama, takbir dengan firman Allah, wa may yaf'al dzalika, badal daripada wa may yattakhidhil kafirina awliya min dunil mu'minin. Wa may yaf'al dzalika diringkas, itu untuk meringkas, dan istihjanan bidzikri, istihjanan, coba lihat hajan, wa takbihan, dan takbih, apa namanya, menjelekkan bagi ini perbuatan. Pamwalatul kafirin, maka menjadikan pemimpin orang kafir, min akbahil qabaih, dari yang paling keji dari semua tindakan keji di sisi Allah. Fatihah jana
Ada cacat. Hah? Ada cacatnya. Cacat. Atau memburukkan. Memburukkan. Bizikri, memburukkan dengan menyebutkannya. Karena itu buruk, maka nggak disebut lagi. Faman yaf'al dzalika, siapa melakukan hal itu. Intisari nomor 2 firman Allah, falaisa minallahi fi syai'. Artinya laisa minallah, tidak ada dari Allah, maksudnya tidak ada dari agama Allah, tidak ada dari syariat Allah. Maka dia membuang mudhaf. Falaisa minallah, falaisa min dinillah, falaisa min syari'illah. Itu bukan dari syariat Allah, itu bukan dari agama Allah. Fatangkiru fi syai' litahkir, menakirakan pada sesuatu itu untuk menghinakan. Menghinakan bisa dalam artian sedikit pun tidak. Ai laysa hadza fi qalilin aw katsirin, tidaklah tindakan ini mengambil pemimpin dari orang kafir itu pada sedikit pun atau kasir, banyak pun, mau sedikit mau banyak, bukan dari agama Allah, bukan masuk ajaran Nabi. Karena dia telah mengumpulkan dua yang bertolak belakang. Berkata syair, tawaddu aduwi summa tazumu annani sadiquka laisan nauku angka bi'azibin. Berharap oleh musuhku, kemudian dia menganggap sesungguhnya aku kawan kamu. Kemudian dia mengatakan, aku ni kawan kamu. Laisan nauku angka bi'azibin, atau artinya itu. Intisari nomor 3 dalam firman Allah, illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali bahwa kalian takut dari mereka, akan benar-benar takut. Di sana ada iltifat, pengalihan redaksi dari ghaibah kepada mukhatab. Walau jaa ala nazmin awal, kalaulah datang ikut nazam pertama, tentu bunyinya begini, illa ayyattaku minhum tuqa, tapi dibuat tattaku. Ini sering kita temukan dalam tafsir Jalalain. Masalah itu diangkat karena untuk meragamkan cara penyampaian. Intisari nomor 4, menzahirkan isim jalalah pada tempat isim dhamir. Biasanya kan wa ilaihil masir, ini dinampakkan wa ilallahil masir. Itu untuk mendidik rasa takut dan rawah, sama rasa takut atau rasa hebat dan takut dalam diri. Menelurkan khabar di atas mubtada memberi faedah hasad. Wa ilallahil masir, hanya kepada Allah lah tempat kembali. Itu mana hasad. Al-ayat dalatu ala tahrimi muwalatil kafirin, ayat-ayat yang menunjukkan haram melantik pemimpin orang kafir. Fi hadzal makna, pada ini makna yang telah kami sebutkan akarnya, dia adalah pengharaman melantik orang kafir. Turun beberapa ayat yang banyak. Minha ma huwa khassun bi ahli kitab, di antaranya ayat ada yang khusus dengan ahli kitab, di antaranya lagi ada umum kepada seluruh orang musyrik. Naktafi bizikri ba'di hadil ayat, kita cukupkan saja menyebut sebagian ini ayat yang mulia. 1, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidun nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Itu menunjukkan larangan secara khusus. Waqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Umum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum. Khusus. Wal kuffara, umum,
gabung. Awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. La ya'lunakum khabala. Wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kamu enggak akan temukan wahai Muhammad kaum yang beriman dengan Allah dan hari akhir mencintai orang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ahkam syariah. Hukum pertama, apakah dianya hukum minta tolong dengan orang kafir dalam perang? Ikhtilaful fuqaha, telah berbeda fuqaha dalam membolehkan minta tolong dengan orang kafir dalam perperangan atas dua mazhab. Satu, mazhab Malikiyah, annahu, sesungguhnya tidak boleh minta tolong dengan orang kafir fil ghazwi, dalam berperang, akhzan, karena memahami dengan zahir ayat yang mulia. Wastadallu, mereka berdalil bima warada, dan sesuatu yang warid dalam kisah Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an, kama wadhaha, sebagaimana telah menjelaskan ia musannif akannya kisah, sebagaimana telah menjelaskan akannya kisah oleh sabab nuzul. Beliau mengatakan sebagaimana aku telah jelaskan, tapi secara gaib menurut tawaduknya Syekh Ali Sabuni, sebagaimana menjelaskan akannya kisah oleh sabab nuzul. Sabab nuzul katakan menjelaskan, pada beliau menulis. Wastadallu, dan mereka berdalil kadzalika, seperti demikian dengan hadis mereka akannya oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang laki-laki dari musyrikin, karena zajaratin, adalah yaitu orang yang pemberani, najdah. Najdah itu artinya yang kuat, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar. Yastazinuhu, minta izin ia laki-laki kepada Nabi untuk bahwa berperang ia laki-laki bersamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka si musyrik, irji, pulanglah kamu. Falan asta'ina bi musyrikin, aku enggak akan minta tolong sama orang musyrik. B, mazhab jumhur, Imam Syafi'i, Hanabilah, Hanaf, kalau mereka mengatakan yajuzul isti'anah bil kufari, boleh minta tolong dengan orang kafir dalam perang dengan dua syarat. Satu, al-hajatu ilaihim, memang kita perlu sama mereka. Yang kedua, usuk min jihadihim, ada kepercayaan dari sisi mereka, kita percaya sama mereka. Mereka berdalil di atas mazhab mereka dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ista'ana, sungguh minta tolong ya Nabi, mempergunakan jasa ya Nabi dengan Yahudi Kainuqa. Wa qasama lahum, dan Nabi membagikan harta rampasan perang kepada mereka. Wasta'ana, Nabi juga minta tolong dengan Safwan bin Umayyah untuk perang Hawazin. Padahal zalika ala jawaz, menunjukkan hal demikian kepada boleh hal tersebut. Wa qalu, mereka berkata firraddi, dalam rangka menolak, membantah atas dalil-dalil Imam Malik, innaha mansukh, hadis itu sudah mansukh dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amalnya Nabi. Berkata sebagai mereka, innama zakarul malikiyah, sesungguhnya dalil yang menyebut akannya oleh ulama Malikiyah itu ditanggungkan kepada tidak ada hajat atau tidak percaya dengan mereka. Ketika sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak percaya dari sisinya, dia enggak yakin mereka mau menolong, jangan jadi musuh dan muslimun nantinya. Dengan sebab demikian hasillah menggabungkan antara beberapa dalil yang mencegah dan dalil yang membolehkan. Hukum kedua, apa maknanya taqiyah? Apa hukum taqiyah? Berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, taqiyah itu adalah ayatakallama bilisani,
berbicara ya seorang dengan lidahnya. Maksudnya semua orang bicara dengan lidah. Nah, tapi maksudnya menyampaikan sesuatu dengan lidah dan hatinya tetap teguh dengan iman. Nah, walam yaqtul, dan dia tidak membunuh dan tidak melakukan dosa. Nah, katanya dia bergabung sama orang kafir supaya dia selamat. Tapi walaupun bergabung dia enggak membunuh siapapun. Definisikan oleh sebagian mereka akan taqiyah bi annaha muhafazah ala nafsi. Taqiyah itu adalah menjaga jiwa, menjaga harta min syarril a'da, dari kejahatan musuh. Fayatakihim al-insanu, maka bertaqiyah, minta perlindungan atau melindungi diri akan mereka orang kafir atau musuh oleh manusia dengan menampakkan mualah, menampakkan kepemimpinan, menampakkan ketaatan dari tanpa meyakini baginya. Berkata Imam Jassas dan kita Ahkamil Quran, sungguh telah memutuskan oleh ayat akan boleh menampakkan kekufuran ketika taqiyah. Dia adalah nazir, seimbang atau sejalan dengan firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Orang-orang yang kafir dengan Allah dari setelah iman kecuali orang dipaksa hatinya tetap teguh dengan iman. Wa itatut taqiyah fi misli dzalik, memberikan taqiyah pada contoh demikian, bertakiyah pada contoh demikian, innama hiya, hanya saja itu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan wajib. Maka siapa saja meninggalkan takiyah itu lebih baik, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Yasir, Sayyidina Umayyah. Tapi Sayyidina Ammar justru bertakiyah. Berkata ashabuna, murid-murid Imam Syafi'i tentang orang dipaksa atas kufur, falam yafham, maka dia tidak boleh melakukannya kecuali kalau sampai dibunuh. Innahu memang afdal mimman azhar, sesungguhnya dibunuh lebih baik daripada orang menampakkan kekufuran. Sungguh telah menyiksa oleh orang musyrik akan Sayyidina Khubayb bin Adi, dia tidak memberikan taqiyah sampai dia dibunuh. Fakana indal muslimin, maka jadilah dia di tengah-tengah kaum muslimin itu lebih unggul dari Sayyidina Ammar bin Yasir ketika memberikan taqiyah dan menampakkan kekufuran. Maka bertanya Sayyidina Ammar akan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bertanya, "Kaifa wajadta qalbak?" Bagaimana kamu mendapati hatimu? Kata Sayyidina Ammar, "Mutmainnun bil iman," tetap teguh dengan iman. Maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in adu fa'ud." Kalau mereka mengulangi lagi ngancam kamu kafir, ulangi lagi lah kafir, enggak apa-apa. Itu cuma luarnya saja, pada hatinya jangan terpengaruh. Dan adalah demikian, itu cara tafwis saat jalan keringanan hukum, bukan kewajiban. Dan itu kondisinya ketika terpaksa. Sekarang apa alasannya bertakiyah atau toleransi kedodoran sampai ikut-ikutan merayakan Natal secara bersama? Nah, itu betul-betul tidak ada nilainya. Kalau di Indonesia yang negara mayoritas Muslim, takiyahnya juga nggak ada sama sekali nilainya, melainkan untuk merusak saja akidah atau keyakinan atau keteguhan masyarakat Muslim selama ini. Nah, wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin, alhamdulillahi.